Di dalam dunia kerja, banyak sekali terdapat orang yang toksik. Mulai dari orang manipulatif, suka mencari muka, suka merasa tersaingi, dan masih banyak lagi. Lingkungan pekerjaan memang sangat keras, terutama jika kamu bekerja di kota besar, seperti Jakarta. Selain dari tekanan kerja yang tinggi, hingga teman kerja yang toksik. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara tetap waras di tengah lingkungan kerja yang toksik agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Memang bukan hal yang mudah bekerja di lingkungan yang toksik. Mungkin ada banyak alasan yang membuatmu tetap bertahan pada pekerjaan sekarang. Tapi yang utama pasti adalah alasan ekonomi. Selain karena mencari pekerjaan baru sangat susah sekarang, ada tanggung jawab lain yang harus kamu penuhi untuk keluargamu. Maka dari itu kamu terus bertahan dengan kondisi sekarang ini, walaupun di dalam hati kamu terasa berat. Jika memang itu kendalamu, cobalah untuk menerapkan beberapa hal ini, agar kamu bisa tetap menjaga kewarasan dalam bekerja. Pertama, tetaplah fokus bekerja dan tetap profesional. Fokus pada tugas dan tanggung jawab berarti memprioritaskan pekerjaan utama yang harus diselesaikan sesuai dengan peranmu di kantor. Dalam lingkungan kerja, sering ada gangguan berupa percakapan yang tidak penting atau konflik antar kolega. Jika kamu terlalu banyak terlibat dalam hal-hal tersebut, produktivitasmu bisa menurun dan tugas-tugas penting mungkin terabaikan. Hindari terlibat dalam drama atau gosip. Hal ini mengacu pada menjaga diri dari keterlibatan dalam situasi emosional atau negatif yang tidak relevan dengan pekerjaan. Drama dan gosip di tempat kerja seringkali melibatkan rumor tentang rekan kerja atau konflik internal yang sebenarnya tidak berdampak langsung pada kinerjamu. Terlibat dalam hal-hal tersebut bisa menimbulkan ketegangan, memperburuk suasana, dan mengganggu fokusmu. Dengan menghindari drama dan gosip, kamu bisa lebih mudah fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Hal ini juga membantu menjaga reputasi profesionalmu di tempat kerja, karena kamu tidak terlihat sebagai bagian dari masalah, melainkan sebagai seseorang yang tetap tenang dan produktif di tengah-tengah situasi negatif. Kedua, terapkan batasan antara pekerjaan dan hubungan pribadi. Tentukan batasan pribadi dan profesional, berarti menetapkan garis tegas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik. Dengan menerapkan batasan pribadi dan profesional, ini berarti kamu harus jelas kapan kamu harus fokus pada pekerjaan dan kapan waktunya untuk dirimu sendiri. Misalnya, di tempat kerja kamu memberikan 100% fokus pada tugas-tugas. Tetapi setelah jam kerja selesai, kamu berhenti memikirkan masalah kantor dan beralih ke hal-hal pribadi seperti keluarga, hobi, atau istirahat. Selain itu, hindari membawa pulang masalah kerja ke rumah. Membawa pulang stres atau masalah dari kantor ke rumah dapat menyebabkan kelelahan mental dan emosional. Rumah seharusnya menjadi tempat untuk bersantai dan melepaskan diri dari tekanan pekerjaan. Jika masalah kantor terus terbawa hingga ke dalam kehidupan pribadi, kamu bisa merasa kehabisan energi dan produktivitasmu akan menurun di hari berikutnya. Dengan menjaga batasan yang jelas, kamu bisa lebih mudah memulihkan diri dari tekanan kerja, sehingga kamu mampu menjalani kehidupan pribadi yang sehat dan pekerjaan yang lebih produktif tanpa kelelahan berlebihan. Ketiga, carilah bestie yang bisa dipercaya di tempat kerja. Memang akan sangat sulit untuk mencari teman dekat yang bisa dipercaya, tapi bukan tidak mungkin. Cobalah seleksi orang-orang yang benar-benar dia tulus dan bisa dipercaya.
Dengan mencari rekan yang dapat dipercaya, berarti mencari seseorang di tempat kerja yang dapat menjadi pendengar yang baik. Seseorang yang bisa kamu percayai untuk mendiskusikan tantangan atau masalah yang kamu hadapi di kantor. Ini penting karena memiliki dukungan dari orang lain dapat membantu meringankan beban mental dan mengurangi stres. Tidak semua orang di tempat kerja layak untuk menjadi tempat berbagi cerita. Kamu perlu menemukan seseorang yang bisa menjaga kerahasiaan dan yang memberikan dukungan positif. Orang ini mungkin teman satu tim, senior, atau bahkan rekan dari divisi lain yang kamu rasa nyaman untuk diajak berbicara. Dalam lingkungan kerja yang toksik atau penuh tekanan, memiliki tempat untuk melepaskan perasaan negatif bisa membantu mengurangi stres. Dengan berbicara kepada seseorang yang memahami situasimu, kamu bisa mendapatkan perspektif baru atau saran yang bermanfaat. Selain itu, hanya dengan berbagi saja, kamu bisa merasa lebih lega dan tidak memendam perasaan negatif sendirian. Ketika kamu berbagi dengan seseorang yang bisa memahami dan mendukung, rasa kesepian atau terbebani dapat berkurang. Hal ini bisa menghindarkanmu dari burnout dan menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja yang menantang. Keempat, kelola stresmu. Luangkan waktu untuk relaksasi, berarti secara sadar memberikan waktu untuk diri sendiri di luar jam kerja untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang bisa mengurangi stres. Ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, serta memulihkan energi setelah hari yang sibuk di tempat kerja. Lakukanlah olahraga. Dengan melakukan aktivitas fisik seperti jogging, yoga atau bersepeda, bisa menjadi cara efektif untuk melepaskan ketegangan tubuh dan pikiran. Saat berolahraga, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa meningkatkan suasana hati dan membantu mengurangi stres. Selain itu, kamu juga bisa melakukan meditasi. Meditasi adalah teknik relaksasi yang fokus pada pernapasan dan menenangkan pikiran. Dengan bermeditasi secara teratur, kamu bisa meningkatkan konsentrasi, mengurangi kecemasan, dan memperkuat ketenangan batin di tengah tekanan kerja. Kamu juga bisa melakukan hobi yang kamu sukai. Menghabiskan waktu untuk hobi seperti membaca, memasak, bermain musik, atau berkebun bisa menjadi cara untuk melepaskan diri sejenak dari rutinitas pekerjaan. Aktivitas yang menyenangkan ini bisa memberikan rasa puas dan kebahagiaan, serta membantu menyeimbangkan hidup. Dengan meluangkan waktu untuk relaksasi, kamu memberi dirimu kesempatan untuk mengisi ulang energi mental dan fisik. Ini membuatmu lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Kelima, buatlah exit strategi yang jelas untuk meninggalkan pekerjaan saat ini. Jika memang sudah segala cara kamu lakukan untuk menghindari stres dan tekanan kerja yang keras, tapi hal itu tetap saja membuatmu merasa tidak nyaman dan bahkan sudah mempengaruhi fisik dan mentalmu, ada baiknya memang kamu meninggalkan pekerjaan saat ini. Namun sebelum itu kamu perlu membuat perencanaan yang jelas dan terukur, agar ketika kamu meninggalkan pekerjaan saat ini, kehidupanmu masih dapat terus terjamin. Jangan tiba-tiba saja resign dari pekerjaan saat ini. Tiba-tiba resign tanpa pekerjaan pengganti bisa membuatmu kehilangan pendapatan tetap yang bisa berdampak pada keuangan pribadi. Dengan memiliki strategi seperti mencari pekerjaan baru terlebih dahulu, kamu bisa menghindari situasi finansial yang tidak stabil. Selain itu, resign tanpa rencana bisa membuat jeda karir yang panjang, yang mungkin sulit dijelaskan saat melamar pekerjaan baru. Dengan strategi yang matang, kamu bisa melakukan transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa harus mengalami jeda yang terlalu lama. Sebelum resign, mulailah mencari pekerjaan baru. Ini akan memberimu kesempatan untuk menemukan pekerjaan yang lebih sesuai dengan aspirasi karirmu dan lebih baik dari pekerjaanmu saat ini. Riset tentang perusahaan yang kamu lamar juga penting agar kamu memiliki gambaran tentang budaya kerja di sana. Dengan begitu kamu bisa menghindari kesalahan yang sama dengan memilih lingkungan kerja yang lebih sehat dan sesuai dengan keinginanmu. Mungkin bagi kamu yang sudah berpengalaman bekerja,
Hal ini sudah tidak perlu diberitahu lagi. Namun bagi kaum Gen Z, ketika mereka masuk dunia kerja yang baru dan tidak kuat menghadapi tekanan, mereka akan dengan mudahnya memutuskan untuk resign tanpa ada perencanaan yang matang. Bila memang itu pernah terjadi dengan dirimu, jangan pernah untuk mengulanginya lagi. Buatlah suatu perencanaan yang matang agar kamu bisa tetap menjaga kewarasanmu sendiri. Itulah beberapa hal yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi lingkungan kerja yang toksik. Memang dalam perjalanannya tidak akan pernah mudah, tapi percayalah, jika memang takdir menghendaki kamu pindah ke tempat kerja yang lebih baik, akan ada banyak jalan terbuka lebar. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini, dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.